Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi ini kita siapkan hati kita. Kita akan masuk bersama-sama dalam saat teduh bersama. Kita percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita dan siap melawat kita. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk pagi yang indah ini. Kami percaya bahwa berkat-Mu selalu baru setiap pagi bagi kami Tuhan. Dan kami bersyukur untuk kesehatan, kekuatan yang Kau berikan bagi kami. Kami rindu pagi hari ini Tuhan, mencari wajah-Mu, bertemu dengan Engkau, mengalami hadirat-Mu Tuhan. Dan Kau mempersiapkan kami melalui kebenaran firman-Mu untuk menjalani hari-hari kami sepanjang hari ini. Dan kami percaya Tuhan, ketika Engkau menyertai, Engkau membimbing kami, maka segala sesuatu yang kami kerjakan Engkau akan buat berhasil ya Tuhan. Kami serahkan saat teduh pagi dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Ajar ku mengerti segala rencana-Mu. Ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku ajaib, Bapakku ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku heran perbuatan-Mu. Amin. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Amin ya Tuhan. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Ajar kami mengerti. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, Engkau ajaib ya Tuhan. Bapakku ajaib segala
padamu. Oh, ajar kami Tuhan, ajar kami Yesus, mengerti rencana-Mu Tuhan. Bawa kami masuk dalam setiap rencana-Mu, sebab rancangan-Mu ajaib, sebab rancangan-Mu mulia. Kami sembah Kau Yesus, kami sembah Kau Tuhan. Mari angkat penyembahan kita. Oh, haleluya, haleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan, kami tinggikan. Bapakku yang mengerti, Bapakku yang ajaib, Bapakku yang sempurna. Kami sembah Kau Tuhan. Tiada rancangan yang indah selain rancangan-Mu ya Tuhan. Sebab firman-Mu berkata, rancanganku bukanlah rancangan-Mu. Sebab rancanganku mendatangkan kebaikan, damai sejahtera, bukan kecelakaan. Kami bersyukur ya Tuhan buat firman-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, bahwa kami masuk dalam setiap penggenapan janji-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Haleluya Tuhan. Terima kasih Roh Terima Kudus. kasih Yesus. Amin. Rancangan-Mu indah, rancangan-Mu Amin. mulia. Firman-Mu digenapi. Oh ya Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Demikianlah firman-Mu ya Tuhan. Yes. Rancangan-Mu bukanlah rancangan Engkau yang baik, Engkau yang merancangkan yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Ya Tuhan, masa depan yang Rencana penuh kami harapan. dengan rencana-Mu ya Tuhan itu bagaikan langit dan bumi ya Tuhan. Oleh karena itu kami menaruh seluruh pengharapan kami dan rancangan-rancangan kami dalam hidup kami ini ke dalam Amin. tangan-Mu Tuhan. Ikarataka syandaki ralamayati Shikira kiralama bara shikaralataka bara yalaba syandaka ralabasyan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hati kami tentram, Yes. kami God. damai Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap dengar firman-Mu. Amin. Kau yang mengurapi hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada pagi ini saya ingin membahas satu kata yang sering muncul di dalam Alkitab, khususnya di kitab Mazmur, yaitu kata selah. Kata selah ini saya artikan sebagai rehat dan renungkanlah. Rehat dan renungkanlah. Nah Bapak Ibu, ketika kita lihat di dalam Alkitab, kata selah ya dalam bahasa Ibrani selah ada saja disebut 75 kali dalam Alkitab PL Perjanjian Lama. Dari mana saja Bapak Ibu? 71 kali dalam Mazmur dan 3 kali dalam Habakuk, yaitu Habakuk pasal 3 ayat 3, 9 dan 13 yang disebut dengan Mazmur kecil. Kemudian 1 kali di kitab Ratapan. Nah kata-kata ini muncul Bapak Ibu sebagai sebuah kata yang pasti memiliki makna tersendiri ya. Ada 3 kategori selah. Yang pertama, kalau dalam konteks sastra itu diartikan sebagai referensi, sebuah referensi. Kedua, kalau dalam konteks liturgi itu diartikan sebagai bersujud. Dan yang ketiga, dalam hubungannya dengan musik, seperti dalam Septuaginta, Alkitab Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani, yang diterjemahkan sebagai
diapsalma yang didefinisikan sebagai selingan musik, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi ini 3 kategori yang harus kita ketahui tentang kata sela. Selanjutnya, kata sela dalam Alkitab juga memiliki beberapa konteks ya dalam tafsiran yang dapat melengkapi seluruh pengertian kita. Yang pertama, kata sela itu dalam pengertian perhentian untuk menaikkan nada lagu atau suara. Ini yang disebut dengan tanda overtones. Jadi dalam lagu ada namanya ketika akan naik ke tones yang lebih tinggi, itu yang kita kenal sebagai kata sela itu. Yang kedua, perhentian untuk mengangkat mata dan mengulangi kembali dari awal. Ini disebut sebagai tanda pemisah lagu. Lalu Bapak Ibu yang menarik dalam konteks ibadah, sela merupakan tanda bagi umat Tuhan agar mereka membungkuk. Jadi ini merupakan ekspresi dari tindakan, ekspresi dari gerak tubuh. Ya, ketika kata sela itu muncul, itu artinya umat Allah harus membungkuk dan menyentuh tanah dengan dahinya. Artinya dia bersujud, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan ya, sampai dahinya menyentuh tanah. Ini yang dilakukan di Timur Tengah sebagai budaya ibadah orang Timur Tengah. Nah, orang-orang Yahudi pada kehidupan agamanya mereka selalu sujud, mereka menyembah sampai dahinya menyentuh tanah. Sebagai apa? Tanda hormat, tanda penyembahan, dan tanda ketaatan kepada Allah. Bapak Ibu, jadi ketika kita melihat pengertian yang kita pahami dalam konteks ibadah, hal ini sangat penting kita merenungkan kata sela sendiri seperti yang saya katakan, rehat dan renungkanlah. Saya ingin mengajak kita melihat satu pasal di dalam kitab Mazmur untuk kita menemukan esensi apa sesungguhnya ketika kata sela itu diucapkan, Bapak Ibu ya. Ini sebuah praktek kehidupan yang harus kita jalani dalam hidup kita. Mazmur pasal yang ketiga, demikian firman Tuhan. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku. Baginya tidak ada pertolongan pada Allah. Sela. Tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Sela. Aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Sela. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita membaca satu pasal Mazmur 3 ini, ketika kata-kata sela diucapkan, saya menemukan ada 2 hal yang penting kita renungkan dalam kehidupan kita. Ya, yang pertama, dari kata sela ini sendiri muncul di ayat yang ketiga, yaitu berdiam diri di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari banyak ayat-ayat di atas, ayat 1, ayat 2, dan ayat yang ketiga, terlihat Daud mengeluh kepada Tuhan atas masalah dan penderitaan yang dia alami. Ketika dia lari dari Absalom anaknya, ia berkata, ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Bapak Ibu, Daud mengalami tekanan yang begitu hebat. Dia dicemooh, dia dikata-katai oleh orang-orang di sekitarnya. Dia diejek oleh musuhnya, dan dia tidak dianggap oleh keluarganya mungkin pada masa itu. Sehingga dia melihat penderitaan yang begitu hebat, dan dia menyampaikan keluh kesahnya kepada Tuhan. Tapi Bapak Ibu, kata sela muncul di sana.
Dan ketika kata Selah itu muncul, kita baca di ayat keempat, 5, 6, 7, 8, 9. Kita menemukan kata-kata Daud langsung berubah menjadi kata-kata yang positif dan menunjukkan kepercayaan kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa melihat bahwa ketika Selah itu muncul, kata Selah itu muncul, maka kita harus berdiam diri di hadapan Tuhan. Amin. Karena berdiam diri di hadapan Tuhan memiliki peranan penting dalam mengubah cara pikir dan bersikap Daud dalam menghadapi masalah. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, betapa seringnya ketika kita menghadapi masalah, kita menghadapi problem, sering sekali kita mengalami pergolakan batin di hadapan Tuhan. Waktu itulah kita harus mengambil jeda, mengambil Selah dalam kehidupan kita, mengambil rehat dalam kehidupan kita. Karena Selah itu penting untuk kita dapat melakukan dialog batin dengan Tuhan dan diri sendiri. Bapak Ibu, dalam ritme kehidupan yang begitu cepat, yang semakin kompleks hari-hari ini, yang semakin rumit hari-hari ini, kita perlu menginjak rem kehidupan dan berhenti dan stop, rehat di sana. Lalu kemudian kita berkaca diri dengan firman Allah dan mulai menilai adakah ruang-ruangan di dalam hati kita yang perlu ditata ulang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus sering, saya pakai istilah, bersela diri di dalam kehidupan ini. Kita sibuk dengan pekerjaan, kita sibuk dengan bisnis yang kita kerjakan, kita sibuk dengan begitu banyak pelayanan yang mungkin kita kerjakan hari-hari ini. Apakah kita mengambil waktu Selah, kita mengambil waktu untuk berdiam diri di hadapan Tuhan? Allah ingin kita berdiam diri di hadapannya. Amen. Memberi waktu dan ruang bagi Dia untuk berbicara dengan leluasa kepada kita. Amin. Bapak Ibu, kapan terakhir kali engkau mendengarkan pesan-pesan Tuhan di dalam hatimu? Mendengar pesan-pesan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Menerima pesan-pesan Tuhan ketika engkau melakukan meditasi firman di dalam hidupmu. Ketika engkau merenungkan firman Tuhan dalam hidupmu. Kadang-kadang kesibukan, aktivitas yang begitu padat membuat kita sulit sekali mendengar suara Tuhan. Membuat kita sulit sekali mendengar pesan Tuhan. Maka saat-saat seperti itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu melakukan Selah. Sama seperti yang dilakukan Daud dalam hidupnya. Supaya apa? Kita kembali menata ulang perspektif hidup kita. Dan mengakui bahwa Dia adalah penulis kehidupan kita yang hebat. Amin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Amin. 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 Maka mari ambillah waktu Selah kita. Rehat dan renungkanlah apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Bangun intimasi dengan Tuhan. Bangun dialog dengan Tuhan. Bangun komunikasi dengan Tuhan. Ketika engkau membangun komunikasi dengan Tuhan, sama seperti yang dilakukan oleh Daud, maka saya menemukan di dalam Mazmur pasal 3 yang tadi, saya menemukan ada dampak kedua di dalam kehidupan Daud, yaitu dia mengalihkan fokus dari masalahnya kepada fokus kepada Tuhan. Setelah kata Selah di dalam Mazmur pasal 3, Daud kembali fokus kepada Tuhan. Bukan lagi pada masalah yang dihadapinya. Agar ia dapat melewati setiap kesulitan yang dialami bersama dengan Tuhan. Agar ia mendapat kekuatan dari Allah. Agar ia mendapat pertolongan dari Allah untuk masalah yang dihadapinya. Bapak Ibu, ketika kita mengambil waktu Selah, itu bukan waktu sia-sia yang kita lakukan. Waktu Selah, waktu rehat dan merenungkan. Itu artinya kita kembali fokus kepada Tuhan. Berikanlah waktu Selah kita dalam ritme kehidupan kita sehari-hari. Untuk kembali fokus kepada Tuhan. Dan apa yang Dia inginkan di dalam kehidupan kita. Perenungan Daud tentang Allah dalam kitab Mazmur demikian panjang. Termasuk di dalam waktu kata Selah itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin kita sibuk. Kita memikirkan banyak hal dalam hidup kita. Kita mengerjakan banyak pekerjaan. Mungkin bisnis yang kita kerjakan berkembang dengan begitu pesat. Pekerjaan yang menyita waktu kita. Ya, mungkin pelayanan yang menyita waktu kita.
Bapak Ibu, jangan lewatkan waktu-waktu sela dalam hidup kita. Berehatlah dan renungkanlah firman Tuhan agar jiwa kita disegarkan kembali. Amin. Rehatlah dan renungkanlah firman Tuhan sampai kepada titik kita merasakan kedamaian ketika Allah hadir di dalam kehidupan kita. Sekalipun Bapak Ibu, kekhawatiran, ketakutan, dan masalah menghimpit kehidupan kita. Sebab hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatanku. Amin. Ketika engkau kembali fokus kepada Allah, masalah boleh ada, problem boleh ada, tapi perspektif pola pikir kita berubah. Kita tahu, kita mengalihkan fokus kepada masalah dengan fokus kepada Allah. Dan kita akan melihat bagaimana Tuhan memberi kekuatan bagi kita untuk kita melewati setiap masalah, problem yang kita hadapi. Amin. Bapak Ibu, ambillah sela, rehat dan renungkanlah. Amen. Hanya dekat Allah saja kita merasa tenang. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita. Saya rindu kita menaikkan pujian ini bersama-sama di akhir sharing renungan saat teduh pada pagi hari ini. Ambillah waktu dengan sungguh-sungguh, naikkanlah pujian ini bersama-sama dengan sungguh-sungguh, dan nikmatilah hadirat Tuhan. Dengan kehadiran Allah, engkau mampu melewati setiap kesulitan yang kau hadapi. Engkau mampu melewati setiap problem dalam hidupmu, karena Dia Allah yang hadir dan memberikan jalan keluar bagi setiap kita, yang menyembuhkan setiap sakit penyakit kita, yang memberikan kekuatannya kepada kita. Haleluya, haleluya, amin. Menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Amin Tuhan. Hanya dekat Allahku ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Inilah kerinduan dan bersekutu denganmu. Nikmatilah menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Katakan, ku ingin selalu ya Tuhan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Kami ingin selalu ya Tuhan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah
Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, engkau yang hari-hari ini mungkin terlalu sibuk dengan aktivitasmu, beban hidupmu terlalu berat, engkau memikul tanggung jawab yang besar dalam hidupmu. Mungkin pelayanan yang membuat engkau penat dalam hidupmu, problem yang membuat engkau begitu jenuh dalam hidupmu, rutinitas yang membuat engkau bosan dalam hidupmu. Sekaranglah waktunya engkau ambil waktu sela, rehat dan renungkanlah. Ambil waktu sela untuk engkau bisa diam di hadirat Tuhan. Ambil waktu sela sehingga engkau bisa kembali fokus kepada Tuhan. Karena dengan waktu sela yang kau ambil, kau akan merasakan Tuhan akan mencurahkan ketenangan dalam hidupmu. Tuhan akan mencurahkan kekuatan baru dalam hidupmu, sehingga kau bisa melewati setiap problem-problem tidak lagi dengan kekuatanmu, tapi dengan kuasa Tuhan yang mengalir dalam hidupmu. Dan hari ini Bapak Ibu, mari engkau yang membutuhkan topangan doa, letakkan satu tanganmu di dadamu. Saya akan berdoa bagi setiap kita pada pagi hari ini. Kuasa Tuhan bekerja di dalam nama Yesus Kristus, memberi kekuatan kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan. Hari ini kuasa Tuhan mengalir, memberikan jalan keluar bagi setiap anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan memberikan damai sejahtera-Nya, memberikan kasih karunia-Nya, memberikan ketenangan sekalipun ada masalah yang sedang kami hadapi. Kami percaya Tuhan, damai sejahtera Kristus yang melampaui akal dan pikiran akan memelihara hati dan hidup kami Tuhan, sehingga kami tetap kuat menghadapi setiap masalah dalam hidup kami. Kami percaya anugerah Tuhan cukup untuk kami keluar sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap pekerjaan usaha anak-anak-Mu, rumah tangga anak-Mu diberkati. Bapak, anak cucu kami diberkati oleh Tuhan, menjadi perkasa di bumi, itu janji firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Bapak Ibu, mari kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Berkat besar yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai setiap kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha kedatangan Kristus yang kedua kali. Mari setiap kita yang diberkati Tuhan dan siap menjadi berkat, bersama dengan saya mengatakan amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.